Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govo Permadi dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik. Jadi, apakah teori humanistik itu? Teori humanistik adalah sebuah teori yang fokus tujuannya untuk memanusiakan manusia. Jadi, harapannya manusia atau siswa atau peserta didik dapat mampu mengembangkan potensi yang ada pada dalam dirinya. Kemudian ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama dari Charlotte Bahler. Bahler menolak anggapan dari psikoanalisis bahwa pemulihan dari homostatis dan psikologis melalui pelepasan ketegangan merupakan tujuan dari manusia. Tujuan teori ini manusia adalah pencapaian yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi yang ada dari diri mereka dan di dunia. Kemudian ada Maslow. Di sini Maslow memiliki pandangan bahwa dengan belajar teori humanistik, proses belajar manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti dan memahami siapakah diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, dan potensi apa yang ada pada diri kita sendiri yang nantinya bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga dari Carl Rogers. Di sini Carl Rogers berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang lebih baik, unik, dan tingkah lakunya selaras dengan kehidupannya. Di sini pembelajaran yang terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami oleh setiap orang. Kemudian teori humanistik ini lebih memperhatikan bahwa peserta didik ini adalah seseorang yang pasif. Jadi di sini peserta didik adalah fokus utama. Kemudian bahwa hukuman adalah cara yang tepat untuk menertibkan penyimpangan. Hukuman menjadi salah satu metode yang tepat untuk menimbulkan efek jerah kepada siswa. Misalnya banyak sekali siswa-siswi yang melanggar peraturan sekolah, bolos, terlambat masuk kelas. Di sini misalnya siswa terlambat masuk kelas, hukumannya adalah menyapu halaman sekolah. Kemudian teori humanistik ini lebih memfokuskan guru sebagai fasilitator. Teori belajar humanistik ada beberapa teori humanistik sebagai panduan sebagai fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah fasilitator yang diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Yang kedua, guru bertugas membantu peserta didik untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan perorangan dalam proses belajar tersebut. Yang ketiga, guru yang berkiblat pada pokok teori pembelajaran ini harus memiliki keyakinan bahwa peserta didik akan melaksanakan tujuan yang paling tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Yang keempat, diusahakan guru bisa sebisa mungkin berbagai sumber pembelajaran yang luas dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh peserta didik tersebut. Yang kelima, guru harus menempatkan diri sebagai sumber belajar yang fleksibel. Artinya guru harus bisa memahami setiap kondisi peserta didiknya. Yang keenam, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran menurut kiblat humanistik harus menanggapi berbagai respon yang terjadi terhadap peserta didik. Yang ketujuh, fasilitator sebagai seorang guru yang notabene mengajari perlahan harus berubah atau berbaru menjadi murid yang belajar. Yang kedelapan atau yang terakhir, meskipun fasilitator adalah seorang guru, namun
di sini ia harus mengikuti proses pembelajaran. Nah, apa fungsi dan perannya bagi perkembangan manusia? Di sini teori humanistik sangat mempermudah pendidik atau guru untuk memahami dan memahami proses pembelajaran yang lebih luas, yang nantinya proses pembelajaran tersebut bisa diarahkan dengan berbagai cara dan dapat nantinya tersaji dalam suatu tujuan tertentu. Sumbangan teori ini sangat amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi tujuan yang dirumuskannya mampu mempermudah pendidik atau guru menilai atau menanggapi kejiwaan dari peserta didik. Kemudian dalam praktek teorinya, teori humanistik ini lebih memfokuskan bahwa peserta didik harus berpikir secara induktif, memperhatikan pengalaman, kemudian belajar dari pengalaman, dan bahwa di sini siswa harus menjadi tujuan utama atau siswa harus aktif dalam proses pembelajaran. Artinya siswa tersebut atau peserta didik tersebut harus bisa sebisa mungkin melakukan yang terbaik dan nantinya bisa menjadi peserta didik yang lebih disiplin, kemudian berpikir inovatif, kemudian aktif secara induktif. Kemudian guru juga harus sebagai fasilitator, sebagai pendidik atau sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Harapannya guru dan siswa atau peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar yang interaktif dan komunikatif, sehingga nantinya teori belajar humanistik ini bisa tercapai dalam suatu kelas. Kemudian guru yang berikan pada teori pembelajaran ini harus ada keyakinan bahwa oh iya, peserta didik ini harus bisa saya disiplinkan lagi. Kemudian harapannya peserta didik tersebut bisa berubah, yang awalnya terlambat masuk kelas, sering bolos dan tidak menaati peraturan, nantinya bisa disiplin dan patuh terhadap peraturan yang ada melalui teori humanistik tersebut. Intinya teori humanistik adalah peserta didik harus menjadi manusia yang berakhlak dan bermoral dan memiliki sopan santun yang tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.